Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau baik, coba dulu anak-anak Ibu buka kameranya. Ini ada siapa ya belum buka kamera? Ada Sartika. Oke. Selamat pagi Sartika, apa kabar? Tidur. Oh, ada. Oke, siapa lagi ya? Selamat pagi Cindy, apa kabar? Tidur. Nggak nyambung, Bu. Oh, nggak nyambung. Oke. Tadi Ibu sudah bagi daftar absensi di grup kelas ya. Ini Ibu mau cek kehadirannya, nanti boleh on mic dan bilang, hadir Bu, siap? Oke, Bu, absen ya. Zihan Dia Ayu. Hadir, Bu. Wisna Ayu. Hadir, Bu. Nurhalijah. Hadir, Bu. Pinta. Halo Pinta. Oke, Bu lanjut ya. Mary Tania. Hadir, Bu. Putri Dwi Fani Saragi. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Sartika Silitonga. Hadir, Bu. Cindy Mariani. Hadir, Bu. Sardo. Halo Sardo. Wah, ini tidur. Ya Sardo. Oke, gue lanjutkan Rizka Ramadana. Ada yang merasa belum Ibu panggil namanya? Saya belum, Bu. Saya, Bu, belum dipanggil, Bu. Ruth dan Nawitra mungkin belum melis namanya di list absensi yang Ibu buat tadi ya. Boleh di list Saya ya, juga belum, Bu. Siapa? Saya, Bu. Jihan, Bu. Oh, tadi kan sudah Jihan. Mikirin apa nih Jihan? Oke ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar seluruh kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai doa, Ibu juga mau memulainya lagi dengan lagu. Baik ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, duduk yang manis, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Sebelum Ibu membuka materi pada hari ini, anak-anak Ibu ada yang ingat nggak materi kita sebelumnya? Di pertemuan pertama kita membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak, dan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis pajak itu apa aja? Halo? Apakah suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Oke, kalau gitu Ibu tunjuk ya. Nurhalijah, coba sebutkan jenis-jenis pajak yang Nurhalijah ketahui. Pajak kendaraan, Bu. Ya, benar. Lagi Nurhalijah? Pajak bumi dan bangunan, Bu. Betul. Satu lagi Nurhalijah? Pajak penghasilan, Bu. Betul. Terima kasih Nurhalijah atas jawabannya. Satu lagi mau menanya, jenis-jenis pungutan resmi selain pajak. Ada yang bisa jawab? Kalau gitu Ibu tunjuk lagi ya. Coba Nawitra sebutkan pungutan resmi selain pajak. Contohnya itu retribusi, Bu. Terus biaya parkir juga. Betul. Terima kasih ya Nawitra dan Nurhalijah yang sudah berantisipasi dan mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Sebelum kita ke yang sulit-sulit, Ibu ada. Betul.
Betul. Terima kasih ya Nawitra dan Nurhalija yang sudah berpartisipasi dan mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Sebelum kita ke yang sulit-sulit, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian semua. Motivasi ini dari Beverly Hills, di mana beliau mengatakan, tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Artinya, pada saat kamu menginginkan suatu posisi dalam hidup kamu, kamu tak akan bisa melewati jalan pintas, melainkan membutuhkan perjuangan. Salah satu perjuangan yang harus kamu lakukan adalah dengan belajar. Yaitu misalnya sekarang belajar bersama Ibu. Jadi harus tetap semangat ya, dan nanti di akhir atau di pertengahan Ibu akan memberikan kuis yang tentunya ada reward-nya, jadi mohon diperhatikan. Nah, di sini kita kembali membahas mengenai perpajakan. Nanti kalau misalnya ada kendala, share screen Ibu nge-freeze, boleh dikasih tahu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun materi yang akan Ibu bahas bersama kalian, yang pertama itu adalah mengenai sistem pungutan pajak, yang kedua itu adalah alur perpajakan, yang ketiga itu objek dan cara pengenaan pajak di Indonesia. Harapannya dengan kita belajar materi ini pada hari ini, yaitu kalian bisa menganalisis bagaimana sistem perpajakan yang ada di Indonesia, dan kalian paham mengenai alur administrasi perpajakan di Indonesia. Kemudian nanti jika waktunya memungkinkan, Ibu akan memberikan materi terkait perhitungan pajak dan hasil analisis fungsi dan peran pajak di Indonesia. Nah, yang pertama itu sistem pungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia sendiri, anak-anak, ada 3 jenis pungutan pajak. Apa saja? Nah, yang pertama itu ada official assessment system, yang kedua ada self-assessment system, yang ketiga ada withholding system. Official assessment system. Mendengar kata official, apa yang ada di pikiran anak-anak Ibu sekalian? Official. Apa itu official? Bahasa Inggrisnya apa? Mary, coba Mary. Ya, Bu. Official. Kalau mendengar kata official, apa yang terlintas di benak Mary? Apa ya, Bu? Pemerintahan atau apa itu, Bu? Ya, benar. Official tuh artinya resmi gitu kan. Kalau dilihat dari pengertiannya di sini, official assessment system adalah sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Nah, perhitungan pajak terutang ini ditetapkan dengan yang namanya surat ketetapan pajak. Contohnya, Bu, contohnya itu adalah pajak bumi dan bangunan. Di sini semuanya punya rumah kan? Ada tempat tinggal? Punya lah, Bu. Punya, Bu. Rumah kampungan. Nah, rumah yang kalian tinggali itu dikenakan pajak yang disebut dengan pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sistem yang kedua itu adalah self-assessment system. Self berasal dari kata diri sendiri. Ya, betul atau enggak? Betul apa enggak, Sardo? Betul, Bu. Nah, betul. Jadi self-assessment system ini adalah sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, dan melaporkan pembayarnya sendiri. Nah, contoh pajak apa saja, Bu, yang bisa dilakukan dengan sistem self-assessment ini? Contohnya itu adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi misalnya, Jihan bekerja nanti ya di suatu perusahaan besar, amin nggak Jihan? Amin. Bu. Nah, nanti penghasilan Jihan itu akan dikenakan pajak dan bisa menggunakan sistem self-assessment.
Sampai sini mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Dan yang terakhir, ini dinamakan dengan withholding system. Apa sih itu? Withholding system ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya ini adalah pemotongan PPh pasal 21. Oke, siap-siap? Oke. Dari 3 jenis yang Ibu sebutkan tadi, coba siapa yang bisa mengulang sistem pungutan pajak apa saja yang ada di Indonesia? Ya Bu, pakai bahasa Inggris pulanya. Oke. Coba jelaskan aja secara singkat apa saja yang Ibu sebutkan. Tidak harus menggunakan bahasa Inggrisnya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Siapa tadi? Saya, Bu. Ya, coba sebutkan. Jadi jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada official assessment system, kemudian ada self assessment system dan withholding assessment system, Bu. Bagus, terima kasih Miftah. Semua jawabannya benar. Nanti Miftah dapat reward, tidak usah mengerjakan lembar kerja lagi. Yang nggak jawab ini menyesal. Aduh, padahal 3 aja tadi ya. Udah, tidak ada namanya penyesalan, maka untuk materi selanjutnya harus lebih didengarkan lagi. Oke? Aku akan membahas mengenai alur perpajakan di Indonesia. Nah, ini ada gambar. Gambar apa kayaknya? Nah, pada gambar ini, kita bisa melihat bersama, untuk melakukan pembayaran pajak, seorang wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak harus mendaftarkan dirinya. Nah, kemana Bu mendaftarkan dirinya? Jadi, pendaftaran wajib pajak ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Secara online, kalian bisa nanti mengunjungi di www.pajak.go.id. Kemudian, kalian dapat melakukan penghitungan SPT. Nah, setelah melakukan penghitungan SPT, kalian itu harus memeriksa, nanti diperiksa oleh petugas pajak apakah SPT kalian sudah benar atau lengkap. Kemudian kalian akan membayarkannya, itu bisa dilakukan ke bank ataupun ke kantor pos. Kemudian uang pajak yang kalian bayarkan tadi itu akan masuk pada kas negara dan kemudian menjadi kemudian masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini dia alur administrasinya. Mungkin Rizka boleh bacakan, Rizka? Baik, Bu. Adapun alur administrasi perpajakan dan manfaatnya, keterangan di gambar 1, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau secara online. Yang kedua, setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas dasar itu membayarnya ke bank dan yang tujuannya yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang ketiga, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPT dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau mengirimkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPT-nya. Yang keempat, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT. Oh, baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya, objek pajak dan cara pengenaan pajak. Tentu kalau kita membahas pajak itu kan sebenarnya apa sih yang dikenakan pajak itu dan bagaimana cara pengenaannya gitu. Nah, berdasarkan undang-undang, objek pajak itu adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh objek pajak itu sendiri itu misalnya adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, pajak retribusi daerah, dan bea matrai. Nah, di sini ada kan objek pajaknya itu ada pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea matrai, dan BPHTB. Kalau melihat gambar yang Bu sediakan di sini kan itu ada gambar uang gitu, berkenaan dengan penghasilan. Jadi Bu, apa sih yang termasuk dalam objek pajak penghasilan? Itu yang pertama itu adalah gaji, upah, tunjangan, honorarium, pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua itu ada hadiah, yang ketiga laba usaha, yang keempat bunga, yang kelima royalti, dan banyak lagi yang termasuk dalam objek pajak penghasilan. Di kelas 11 ini yang akan kita bahas hanya yang umum-umumnya saja. Nanti di bangku perkuliahan kalian akan lebih dijelaskan lagi mengenai objek-objek yang termasuk dalam objek pajak penghasilan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ayo. Jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu, tidak dapat. Oke, siapa ini? Miftah, Bu. Iya, Miftah lagi sepertinya yang berikut hari ini. Iya, Miftah, pertanyaannya? Saya ingin bertanya mengenai pajak penghasilan, Bu. Apakah semua orang itu dikenakan pajak penghasilan, Bu? Wah, singkat sekali pertanyaan Miftah ini. Terima kasih Miftah atas pertanyaannya. Coba Ibu tanya lagi kembali ke siapa ya Ibu. Sartika, apakah semua orang itu dikenakan pajak penghasilan, Sartika? Menurut Sartika? Halo, Sartika. Masih di sana? Oke, tidak ada ya Sartika. Oke, Rizka, apakah semua orang itu dikenakan pajak penghasilan, Rizka?
Jadi menurut saya Bu, mungkin orang yang sudah memiliki pekerjaan itu yang bakalan kena pajak penghasilan. Ya baik, terima kasih Rizka atas jawabannya. Jadi, anak ibu sekalian, tidak semua orang itu dikenakan pajak penghasilan. Meskipun dia bekerja. Loh, kok gitu Bu? Iya, karena misalnya tukang becak, dia bekerja ya kan? Bekerja tidak tukang becak. Punya penghasilan. Ya Bu. Nah, tetapi kan penghasilannya sedikit. Kalau dia dikenakan pajak, dikasih dia harus dipajak uangnya. Nah, makanya pemerintah itu menerapkan peraturan ada yang dinamakan dengan PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak, di mana penghasilan tidak kena pajak ini adalah pengurangan terhadap penghasilan juga wajib pajak dan ditentukan oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Keuangan, di mana peraturannya itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta rupiah per tahun atau sebesar 4.500.000 per tahun. Nah, kalau misalnya dia pekerja yang memiliki penghasilan kurang dari yang ditentukan oleh PTKP ini, maka dia tidak akan dikenakan pajak penghasilannya tadi. Sampai sini paham bisa? Paham, Bu. Dari materi-materi ini apakah ada lagi yang Anda ingin bertanya? Baik, tidak ada ya. Oke. Kalau yang bisa menyimpulkan pelajaran kali ini ada nggak? Enggak ada juga. Siapa nih? Kita lihat dari senyumnya dulu. Yang paling manis ya siapa ya? Coba Putri, bisa simpulkan sedikit mengenai pelajaran kita hari ini? Enggak bagus kan Bu, yang seperti teman-teman tadi. Kalau karena semua masyarakat Indonesia itu juga tidak dijelaskan pajak untuk pemeriksaan itu. Kalau semua kan jadi ada standarnya memang ya. Tidak pekerjaan ya, semua dengan tadi kemudian tadi. Jadi itu kami tidak terima kasih Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih Putri. Selanjutnya apakah masih ada yang mau menunjukkan? Nah, Nawitra ini kayaknya mau. Coba Nawitra. Baik. Ibu, jadi yang saya sebutkan, yang pertama tadi ada 3 jenis pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada official assessment system, seperti pajak pembangunan asli KDD, terus ada self assessment system, seperti PPH, PPN dan lain-lain, terus yang terakhir ada public assessment system. Kemudian jenis pajak itu tadi seperti PPH, PPN, KDD dan lain-lain. Terus dari pelajaran ini saya tahu kalau tidak semua orang itu dikenakan pajak, tetapi hanya orang berpenghasilan. Itu pun ada batas tarif pajak untuk masing-masing kategori penghasilan itu berbeda-beda. Demikian Bu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya penjelasan dari teman-teman kalian ini sudah cukup lengkap ya. Untuk selanjutnya, Nana Ibu bisa mengerjakan tugas yang Ibu kirim di kolom chat, itu ada linknya nanti di download. Itu ada modul pembelajaran yang bisa kalian pelajari lagi di rumah dan ada soal latihan yang bisa kalian jawab. Khusus untuk Mita, Rizka, Nawitra, Putri yang tadi sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini, kalian tidak perlu mengerjakan lagi lembar kerjanya karena kalian sudah mendapat nilai 100 dari. Coba beri tepuk tangan untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran pada hari ini dilancarkan, maka kita akan menutupnya dengan doa. Tapi Ibu sudah tidak mau bernyanyi lagi, maka Ibu akan meminta siapa ya laki-laki yang paling ganteng di kelas ini, Sardo, untuk menutup kelas kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan Sardo. Baik Bu, untuk teman-teman semua, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut Quran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu.